Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wina Puspitasari SOS MSI dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin membahas video presentasi yang berjudul Bisnis dan Industri Public Relation. Sebelum membahas materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Dian Yusuf dan rekan saya Andriko Satria Wibowo. Langsung masuk ke materi yang pertama. Masalah pada korporat kompleksitasnya semakin tinggi. PR korporat menjadi semakin kompleks dalam beberapa dekade akhir ini. Satu sisi menimbulkan tekanan yang besar, dan sisi lain menciptakan peluang di profesi ini untuk menunjukkan kemampuan untuk membantu perusahaan dalam problem solving. Motif profitnya, goal dari bisnis adalah untuk mendapatkan banyak untung. Pada sekolah bisnis diajarkan untuk memaksimalkan keuntungan, mentransfer kekayaan yang dimiliki pelanggan kepada pemilik. Seperti itu yang dilakukan bisnis. Reputasi diperlukan untuk mempertahankan hubungan serta menghasilkan pendapatan terus-menerus. Peran PR di sini adalah untuk menciptakan sebuah hubungan dan relasi untuk terus mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Perusahaan yang sukses harus membentuk karakternya sesuai dengan bangsa. Itu harus beroperasi untuk kepentingan umum, mengelola untuk jangka panjang, dan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Begitu kata Arthur W. Page, seorang humas senior yang mengembangkan filosofi dan prinsip public relation. PR dalam organisasi. Praktisi senior PR lebih suka bertanggung jawab langsung kepada para pejabat eksekutif, sehingga mereka tidak perlu melalui filter dalam struktur organisasi. Banyak berbagai alasan para pejabat PR segan untuk bertanggung jawab kepada Departemen Sumber Daya Manusia atau yang lainnya. Sumber daya manusia jarang sekali dianggap sebagai pilihan, sebab fokus utama pada internal. Meski dalam realitasnya, PR banyak membantu dalam tugas penyelesaian SDM. Corporate Social Responsibility, yakni perusahaan selalu punya kewajiban kepada masyarakat tempat mereka beroperasi. Dilihat secara historis menunjukkan banyak perusahaan yang ternyata harus dipaksa untuk memenuhi kewajiban ini. Tantangan bagi perusahaan adalah memahami berbagai banyaknya definisi terhadap tanggung jawab sosial. Banyak prinsip-prinsip dasar tentang kewajiban perusahaan kepada masyarakat yang dilayaninya. Tapi yang mana saja? Oke, corporate philanthropy. Perusahaan selalu diserang dengan pertanyaan yang kompleks tentang program bantuan amal mereka. Bagaimana kita harus memberi, kepada siapa, seberapa erat bantuan kami dikaitkan dengan tujuan bisnis, materi apa yang diberikan. Corporate Financial Relation. PR finansial menghadapi banyak klien, termasuk pemegang saham, analisis keuangan, manajer dana pensiun, editor, reporter keuangan, dan bisnis. Organisasi internal seperti CEO, CFO, Direktur Hubungan Investor, Penasihat Umum, Kepala Unit, dan banyak lainnya. Dewan Direksi, Securities and Exchange, Bursa Saham adalah audien yang mempunyai ekspektasi tinggi dengan deadline yang sangat ketat. PR finansial bisa dibilang harus beroperasi tanpa sebuah kesalahan. Komunitas finansial berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Praktisi PR yang sangat asing dengan istilah neraca atau SEC akan mengalami kerugian jika tidak mengerti dengan istilah-istilah tersebut. Bear market adalah sebuah istilah yang menggambarkan harga saham yang tertekan akan merefleksikan ekonomi yang terus melambat, menyebabkan PR finansial dan profesional hubungan investor harus menghadapi sebuah kecemasan.
Profesional PR punya akses ke informasi yang rahasia terhadap waktu yang harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak hati-hati dalam pengerjaannya, maka praktisi akan dituduh melakukan insider trading atau menyebarkan informasi yang tidak pada waktunya. Tantangan lainnya adalah mengkomunikasikan tentang merger perusahaan, akuisisi, hingga divestasi. Hal ini mengandung implikasi kerahasiaan SEC dan persetujuan shareholder, dan ini membutuhkan sebuah perencanaan yang rumit di antara kedua perusahaan dengan banyak masa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kesalahan bisnis dan solusi atas perilaku buruk perusahaan serta memulihkan kepercayaan publik. Dengan adanya ketidakjujuran para top eksekutif perusahaan, pemalsuan informasi, hingga penyalahgunaan dana perusahaan membuat publik menjadi bimbang untuk mempercayai perusahaan tersebut. Memulihkan kepercayaan publik tidaklah mudah, butuh bertahun-tahun untuk membenahinya. Perusahaan perlu adanya pemikiran PR yang terbaik. Perdagangan saham dan agen pemerintah menjadi solusinya. Terorisme dan keamanan perusahaan serta globalisasi. Tentunya, sebuah terorisme adalah perbuatan kekerasan yang tidak baik, menimbulkan rasa ketakutan dan teror yang secara meluas. Dapat membuat banyak korban berjatuhan dan sebuah kehancuran. Terorisme dalam industri PR dapat mengancam keamanan dan kenyamanan partner. Banyak studi kasus menunjukkan bahwa terorisme sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan. Tentu contoh yang bisa kita berikan adalah kejadian pengeboman di Sarinah yang membuat para korban menjadi trauma, bahkan sekedar melihat Starbucks. Hubungan dengan distributor dan supplier. Tentunya dalam menjalankan bisnis membutuhkan supplier dan distributor. Tujuan hubungan tersebut antara lain untuk menentukan sikap para distributor dan supplier sebagai dasar kebijaksanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hubungan supplier. Memberikan kepercayaan kepada distributor dan supplier. Membantu distributor dan supplier meningkatkan penjualannya. Membina kepentingan antara supplier dan pembeli. Kesimpulannya, seorang public relation harus bisa dalam segala aspek. Dituntut bekerja setiap hari, dituntut bekerja setiap saat, membuat pekerjaan ini menjadi sebuah tantangan bagi yang ingin berkarir di dalamnya. Tak hanya sekedar komunikasi, tetapi juga harus bisa dalam hal strategis. Seorang yang sukses di pekerjaan PR adalah orang yang sangat bekerja keras dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi video itu. Bentar, gue cek dulu. Udah jadi nggak sih?